Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah berkesempatan untuk menyampaikan apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Tabligh Dr. Zulkarnain, dan pada malam hari ini giliran saya yang ditugasi untuk menyampaikan materi yang sama. Tadi malam kita di Nurul Bihar ya, di sebelah, dan beberapa waktu yang lalu juga mulai dari TPI sana ya, alhamdulillah materi tetap sama ya, tentang keimanan itu Bapak sekalian ya. Alhamdulillah, saya bersedia juga menjadi pemateri pada malam hari ini karena saya tahu ini di perumahan Bapak sekalian ya, karena tadi malam atau beberapa waktunya semua pemateri itu biasanya ya menyampaikan ada bahasa-bahasa daerahnya begitu. Nah, dan saya kebetulan tidak paham gitu ya. Tapi alhamdulillah, saya 20 tahun di Sinjai, tetapi masya Allah ya, bahasa daerah saya mengerti apa yang disampaikan, tetapi saya tidak bisa ikut bicara gitu. Baik Bapak sekalian, ya, tentang keimanan itu. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang beramal soleh, man amila sholihan min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang beriman dan telah mengerjakan amal soleh itu ya, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi beruntunglah ya, beruntunglah kita yang menjadi barisan orang-orang yang beriman ini, karena setiap amal soleh kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebenarnya bukan hanya kita yang beramal soleh ya, berbuat kebaikan ya, orang lain juga, orang non muslim juga berbuat kebaikan. Mereka bahkan mungkin saja kebaikannya lebih banyak ya. Contoh misalnya ya, kalau ada bencana alam begitu, nah, kemudian sumbangan datang dari mana-mana ya, bahkan dari negara-negara yang penduduknya tidak muslim begitu, datang juga bantuannya gitu ya. Nah, tetapi persoalannya, apakah amal soleh mereka, kebaikan yang mereka lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mengapa? Karena Allah telah memberikan batasannya. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Alhamdulillah, karena kita orang-orang yang beriman, maka sekecil apapun amal soleh kita, insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka, orang-orang yang tidak beriman itu, sebanyak apapun amal soleh yang mereka lakukan, ya sia-sia. Ada yang protes gitu, loh kok bisa? Mereka kan juga berbuat baik, mereka juga berbuat kemanusiaan, loh kok masa nggak dibalas gitu ya. Nah, ada perumpamaan yang cukup bagus Bapak sekalian. Ibaratnya kalau ada sekolah gitu ya, kalau ada kampus, misalnya di kampus lah paling enak gitu ya, di kampus sejumlah mahasiswa masuk di kelas belajar ya, dan ada seorang
Ya, yang ikut belajar di situ. Dia ikut belajar dan ternyata pintar. Pintar sekali. Ya, ikut ujian. Begitu diperiksa hasil ujiannya, luar biasa. Dia ternyata yang paling bagus nilainya. Nah, kemudian ketika ya nilai yang sudah masuk itu sudah diperiksa oleh dosennya itu, kemudian akan diinput ke daftar nilai, ternyata nilai yang paling bagus tadi setelah dicari namanya tidak ada, karena dia tidak mendaftar, gitu ya. Ya, dia tidak mendaftar. Nilainya paling bagus, ya, dia rajin sekali. Nah, tetapi teman-temannya, oh ketemu ini, oh nilainya 80 diinput ada. Ya, ini namanya nilainya 70 dicari ada. Ini nilainya 100 dicari namanya tidak ada. Ternyata dia hanya ikut-ikutan, tidak mendaftar. Nah, kira-kira seperti itulah perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu ketika dia beramal soleh. Karena yang memberi balasan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia tidak percaya kepada Allah, begitu. Bagaimana Allah akan memberikan balasan kepada perbuatan amal solehnya itu? Maka Bapak Ibu yang rahimakumullah, ketika kita telah menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, tugas kita selanjutnya adalah beramal soleh. Ya, karena di ayat yang lain juga disebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, mereka kelak akan mendapatkan surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah, apakah ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh? Gitu ya. Ya. Karena Allah menyebutkan demikian, berarti ada. Ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh. Ya. Dan pengakuannya itu juga belum tentu diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ngaku-ngaku saja. Jadi kalau saya misalnya ya mengaku ya sebagai penduduk Lapak Mas 1 begitu ya, cerita di luar gitu, dari mana Pak? Sinjai. Tinggal di mana? Lapak Mas 1. Padahal saya tidak tinggal di sini gitu. Begitu dikonfirmasi gitu ya, kenal enggak orang Pak Samsul namanya tinggal di Lapak Mas 1? Oh, enggak ada nama itu gitu ya. Saya ngaku-ngaku saja gitu, tapi padahal tidak gitu. Nah, ada orang yang begitu ngaku-ngaku beriman padahal dia tidak beriman. Disebut Allah, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengaku-ngaku sebagai orang beriman padahal mereka tidak beriman. Begitu. Ya, dan Allah sendiri yang menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah, ya. Betapa ruginya orang-orang yang mengaku-ngaku beriman padahal dia tidak menunjukkan pribadi, karakter, amal dari orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau begitu, ya orang yang beriman yang benar yang bagaimana gitu ya? Ya orang yang beriman yang menghiasi keimanannya itu dengan amal-amal soleh. Ya, karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika ada orang ya yang mengaku-ngaku beriman tadi padahal dia tidak beriman, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan menghukumnya. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Jadi bima kanu yaksibun. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku beriman itu padahal tidak beriman itu nanti Allah akan menghukumnya disebabkan karena kebohongannya itu.
Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengaku-ngaku beriman itu. Padahal ya, kita sama sekali tidak menunjukkan pribadi yang beriman. Dan juga betapa ruginya orang-orang yang telah banyak berbuat kebaikan tetapi dia tidak beriman, maka perbuatan baiknya itu ternyata tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati agar kita ini menetapi ya iman itu, agar kita seperti doa yang disampaikan ya, bahwa ia mukallibal qulub sabit qalbi ala dini, hai yang membolak-balik hati ya, tetapkanlah hatiku itu di atas agamamu, tidak kemana-mana ya, bagaimanapun ya. Tadi Pak Dr. Zulkarnain tadi ya menyampaikan bahwa di musim seperti ini gitu ya, mungkin ada orang yang menggoda-goda kita dengan satu jabatan, dengan satu janji-janji manis, kemudian kita pindah gitu ya, kemudian kita melupakan keimanan kita. Nauzubillah ya, betapa ruginya itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keimanan ini sesungguhnya ya sangat tergantung kepada upaya kita untuk memeliharanya. Ya, kita mungkin sudah beriman, tetapi kalau kita tidak memelihara keimanan kita ini, bisa luntur dan bisa hilang. Dan banyak itu, banyak sekali itu. Terakhir Bapak Ibu rahimahullah, kita mendengar kabar ada guru SD. Ya, ini kabar yang baru-baru saya beberapa hari terjadi. Guru SD bunuh diri berjamaah gitu ya. Ini berjamaah di rumahnya. Ya, itu kan di kampung saya situ. Ya, di Akisaji namanya, di Malang sana. Bapak Ibu, jadi informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang itu bahwa Pak Guru ini adalah orang yang puasa Senin Kamisnya tidak ketinggalan, sholat duhanya juga tidak ketinggalan. Loh, kok tiba-tiba bunuh diri? Dan tidak hanya sendirian, diajak istrinya dan diajak juga anaknya bunuh diri, dan mau. Ada apa gitu ya? Ada apa dengan itu semua, Bapak Ibu sekalian? Ini kan menyedihkan. Ternyata informasinya, Bapak ini, Pak Guru ini, guru yang berprestasi, karena beliau adalah ketua KKG, ya, kelompok kerja guru. Ya, kemudian ya itu tadi, sholat duhanya, jangankan sholat wajibnya ya, sholat duhanya saya tidak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis juga tidak ketinggalan. Lalu sampai bunuh diri, kenapa? Punya hutang ceritanya, punya hutang ya, padahal ya rahimakumullah ya, hutang itu kan bisa dibayar. Kalau nggak mampu bisa dinegosiasi gitu ya, nggak mampu juga bisa disampaikan. Kita punya basis ya, lasismu juga ada ya, ya sampaikan saja gitu ya, insya Allah akan ada jalan keluar. Tapi kenapa tidak? Inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pentingnya juga ilmu itu. Orang beribadah bagus ibadahnya, tetapi kalau ilmunya kurang, nah itulah yang kemudian cepat sekali seperti itu keadaannya. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita duduk-duduk seperti ini, saling menasihati seperti ini, luar biasa pengaruhnya, luar biasa manfaatnya. Ya, maka ya ketika Bapak Ibu bersedia duduk mendengarkan seperti ini, untuk kami bacakan beberapa ayat, beberapa hadis misalnya, nah, itu mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, ya, akan menguatkan keimanan kita, sehingga kemudian kita lebih bersemangat lagi untuk beramal soleh itu.
Ya, karena kalau kita tidak mengikuti ya nasihat menasehati itu, kita tidak mau begitu ya, ya bahkan kita mungkin agak malas begitu ya mendengarkan pengajian nasihat menasehati begitu, maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi gitu kan ya, karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sudah kita hafal sekali, wal asri itu, innal insana lafi khusrin ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Tetapi tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi semua manusia itu rugi gitu. Yang tidak rugi ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ternyata juga tidak cukup. Wa tawassaw bil haqq, orang yang nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi forum-forum kita seperti ini, majelis-majelis kita seperti ini gitu ya, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka nasihat menasihati itu. Mudah-mudahan ya tidak ada persoalan di antara kita, karena yang disampaikan juga tidak ada tendensi apa-apa ya, kecuali kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita ingin menjadi orang yang imannya lebih kuat lagi. Kita ingin punya ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya karena memang banyak Bapak Ibu orang yang tadi ibadahnya bagus sekali, banyak bahkan. Tetapi kemudian endingnya, akhirnya apa? Ya satu contoh Bapak Ibu, waktu saya kuliah dulu juga terkenal sekali itu berita salah seorang penghuni asrama putri. Masya Allah, didengar sama teman-temannya cerita, ini anak sholat tahajud tiap malam, puasanya juga sunnah sampai dilakukan, tapi ketika lulus dan menikah ternyata murtad, diajak ya, dilamar oleh non muslim, kemudian ternyata dia mau dan pindah agama. Padahal inilah anak ketika dia kuliah dulu tinggal di asrama putri ya, karena di kampus dulu itu, kalau kampus kami dulu yang boleh tinggal di asrama itu adalah mahasiswa yang berprestasi ya, karena kan gratis ya, ya gratis sampai sekarang ya, sampai sekarang itu yang tinggal di asrama itu adalah mahasiswa yang IPK-nya harus di atas 2,5. Kalau di sini mungkin 2,5 itu rendah ya gitu ya. Nah, tapi di sana itu Masya Allah ya, 2,5 itu apalagi kalau jurusan IPA begitu ya, teknik susah memang. Nah, tapi itulah yang penghuni asrama itu mesti selalunya mahasiswa yang berprestasi. Sudah berprestasi, kemudian sholat lailnya tidak tertinggalkan, puasa Senin Kamis, puasa sunnahnya juga dilakukan. Loh kok murtad? Loh kok ketika menikah pindah agama? Nah, itulah orang-orang yang beribadah tetapi ilmunya kurang, sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan ya, dia tidak paham apa yang dia perbuat ya, motivasinya hanya ingin mendapat pahala gitu ya. Ini gitu ya, dapat pahala, berbuat ini dapat pahala begitu ya, seolah-olah pahala itu ya sudah pasti begitu ya. Ya padahal Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hak prerogatif untuk memberi pahala atau tidak pada amal soleh kita itu ya, kalau kita ikhlas. Nah kalau ada orang yang berbuat amal soleh kebaikan tapi tidak ikhlas Bapak Ibu, apa iya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada orang bersedekah tetapi kemudian kalau nggak diumumkan marah-marah gitu misalnya. Ya, itu berarti apa? Tendensinya bukan ikhlas, tetapi tendensinya adalah supaya dia dikenal oleh masyarakat misalnya untuk orang yang dermawan. Nah, yang demikian itu Allah tidak membalasnya, tidak memberikan pahala gitu. Ya, Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita beribadah itu
maka tentu ilmunya dulu, ya, ilmunya dulu, ya, al ilmu qabla amal, berilmu dulu baru kita beramal, pahami dulu apa yang kita lakukan agar kita tidak salah begitu. Bahkan dulu ketika para sahabat masih mabuk-mabuk dulu, kan ada ayatnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekat sama kami sementara kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan amal soleh sekalipun tetapi dia tidak paham apa yang dia lakukan, jangan sampai, ya itu tadi, sudah banyak amalnya dia catat sendiri gitu ya, saya tidak pernah meninggalkan sholat lail, saya tidak pernah meninggalkan tilawah Al-Quran. Nah, tetapi itu tadi pas ditawari gitu ya, mau nikah sama saya, sudah kelihatan sekali dunianya di situ, ya, ternyata sholat lailnya yang dulu, puasanya yang dulu hilang begitu saja. Tetapi ada juga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, orang yang mengaku imannya kuat tetapi tidak juga berbuat kebaikan. Ya, itulah yang sekarang banyak yang kita sebut dengan agnostik itu. Dia beriman kepada Allah tetapi ya dia tidak beramal. Kalau dia disebut non muslim dia tidak mau. Dia muslim tapi sholat tidak, puasa tidak. Kenapa? Dia hanya beriman saja kepada Allah katanya. Ya. Dan bahaya Bapak Ibu sekalian. Itu anak-anak kita banyak sekarang seperti itu. Nah, ditanya agama apa? Islam. Sholat enggak? Tidak. Puasa tidak? Tidak. Agnostik. Orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengamalkan ya konsekuensi dari keimanannya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya, jangan sampai ada yang berpendapat sederhana sekali. Ya. Mangka mala ila illallah bihil hayah halal jannah. Gitu ya, itu yang sangat sering diucapkan oleh anak-anak muda yang begitu itu. Kalau orang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dia masuk surga. Persoalannya, apa semudah itu orang mengucapkan kalimat syahadat ketika akhir hayatnya? Mengapa orang harus dituntun begitu ya? Orang soleh pun dituntun untuk mengucapkan itu di akhir hayatnya. Apalagi yang tidak soleh gitu, apalagi yang tidak melaksanakan perintah agama dalam hidupnya. Nggak kok enak gitu ya, merasa bahwa nanti saja tenang, sudah ku hafal itu gitu ya, sudah ku hafal syahadat itu gitu, nanti kalau akhir hayat ku ucapkan saya itu masuk surga. Masya Allah ya, kok enak banget gitu ya, seperti mau apa ya, kayak mau beli tiket ya, mau beli tiket konser saja gitu ya, sudah punya duit tinggal bayar untuk masuk gitu ya. Tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, perkara ya orang masuk surga atau tidak, nah, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu akan turun ya ketika kita ya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, Al-Qur'an ini Bapak Ibu sekalian, ya. Allah menyebutkan ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi telah datang kepada kalian hai manusia, datang pada kalian ya pelajaran dari sisi Tuhan kalian. Ya qad ja'akum min rabbikum, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur, yang akan menghilangkan segala penyakit hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang mungkin di rumah kita tidak hanya satu, gitu ya, banyak, itu ya, ada yang di meja, ada yang di lemari, ada yang bahkan tersimpan di mana begitu. Nah, itu adalah pelajaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wasifaul lima fis sudur. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu
maka penyakit yang ada di hati kita, ya dengki, benci, marah, kecewa dan seterusnya, mudah-mudahan itu akan hilang. Ya. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi rahmat itu akan turun kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menjalankan keimanannya dengan baik. Ya, bukan orang yang agnostik tadi itu, mengaku Islam, mengaku Muslim, ya, tetapi kewajiban orang Islam puasa tidak, kewajiban orang Islam sholat tidak, berinfak bersedekah tidak, ya, membantu orang lain tidak, patuh taat hormat kepada orang tua tidak. Ya, jadi kalau seperti itu kemudian ya mau menghafal apa namanya kalimat syahadat ayat begitu mau masuk surga gitu ya, na'udzubillah, ya berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jam berapa Isya? Sudah ya? Gimana? Masih ya, baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itulah ya, untuk itulah maka satu hal yang mesti kita pegang, yang mesti ada dalam diri kita, bahwa kita memerlukan, ya, kita memerlukan nasihat-nasihat yang baik itu dari siapa saja, dari siapa saja, ya. Makanya kemudian ada perintah itu, wal takum minkum yad'unal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaunal munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada seorang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa? Agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kemudian kita tidak mau mendengarkan ajakan berbuat baik, tidak mau mendengarkan larangan meninggalkan kemungkaran, berarti apa yang akan menimpa kita? Tentu sebaliknya, bukan kita beruntung, tetapi kita nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah, orang yang mau duduk-duduk seperti ini, nah, tentu tidak semua juga, ya, tergantung sekali dari kebiasaan yang selama ini, ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang di musim pemilu ini, ya, orang sedang mengatakan 60% pemilih itu adalah anak muda, anak muda. Tapi kalau kita khutbah Jumat di berbagai masjid Bapak Ibu sekalian, kemana itu anak muda itu? Ya, kalau angkanya begitu 60% gitu ya, berarti kalau ada 10 orang jamaah, ya 6 orangnya anak muda, 4 orangnya bapak-bapak itu ya. Kalau ada 100 orang berarti 60 orang anak muda, 40 orangnya bapak-bapak. Ternyata kalau subuh, apalagi subuh Bapak Ibu sekalian, ya di semua masjid begitu ya, mulai dari yang azan bahkan sudah pensiunan, ya. Kemudian yang imam pensiunan juga. Ya, kemudian di barisan, ya, barisan saf pertama pensiunan atau calon pensiunan, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat di mana-mana begitu. Nah, 60% anak muda ini kemana? Gitu. Ya, kemana itu 60% anak muda yang katanya menjadi bagian terbesar dari penduduk negeri kita ini, yang akan menyongsong apa namanya tadi kata itu, generasi emas begitu. Mas dari mana ya? Ya, ya kalau menjawab mas semua Bapak ya. Saya sering dipanggil mas gitu ya. Tapi bukan emas ya, bukan emas gitu ya. Nah, jadi kalau hanya begitu ya, Masya Allah gitu ya. Harapannya kok seperti itu gitu ya. Tidak pernah datang ke masjid. Ya, anak-anak kita kadang-kadang luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau mereka camping, ya hutan pun diterobos, ya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid depan rumah tidak pernah didatangi. Iya kan? Dan kita orang tuanya itu juga saya bingung Bapak Ibu. Kita orang tuanya kok tidak merasa resah ya, gitu ya? Kok tidak merasa resah ya?
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya saya mungkin agak sedikit vulgar, tetapi saya harus sampaikan itu. Suatu ketika saya sholat maghrib di masjid SMA, nggak sebut saya SMA begitu. Anak-anak kita itu pada masih banyak di situ, ya masih banyak di situ. Saya kira mereka menunggu antri untuk berwudu. Maghrib, Bapak Ibu sekalian, ramai sekali. Mungkin mereka ada kegiatan. Begitu kita salat maghrib, 6 orang aja salat maghrib. Itu 6 orang itu tidak ada siswa. Tadi mereka berarti pada pulang semua, padahal maghrib loh. Semua pada kemana nih? Saya bingung gitu, Pak. Kok bisa ya? Gitu ya. Ya. Nah, makanya kemudian Allah mengingatkan orang tua. Wal yahsal ladzina la sudah apa? Khafu alaihim. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah merasa khawatir, merasa takut orang tua itu yang meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Ya. Jadi kalau kita biasa saja begitu ya, coba bayangkan kalau misalnya itu sudah maghrib itu kan sempit sekali waktunya. Kemudian mereka pas maghrib azan di masjid sekolahnya duduk-duduk di situ. Begitu orang sholat pada pulang semua. kok bisa gitu ya? Ya. Oh mungkin pakaiannya, celananya kotor. Nah, di situ lemari itu sarung semua isinya itu. Sarung semua itu isinya itu. Loh kok bisa ditinggalkan begitu gitu ya? Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Begitulah kondisinya ya. Anak-anak kita itu yang cenderung tadi agnostik tadi itu. Bahwa dia beriman, mengaku muslim, tetapi amalan agamanya tidak diamalkan. Dan kita orang tuanya ya mestinya betul-betul perhatian untuk itu. Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja, gitu ya. Biasa-biasa saja, jangan gitu ya. Yaitu kita yang menyaksikan saja begitu kok kaget loh. Tadi anak-anak tadi yang rame-rame di sini pada kemana gitu? Kita selesai sholat, kok nggak ada gitu ya? Kok nggak ada padahal maghrib, gitu ya? Ya, nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan rahmat kepada kita sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah ya, dan dengan meningkatnya keimanan kita itu kemudian kita juga memperbanyak amal soleh kita, dan tidak lupa juga kemudian kita juga menjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka ya tidak mendapat perhatian dari kita untuk urusan agamanya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Itu tugas kita sekalian Bapak Ibu. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah kalau kita sudah soleh, anak kita tidak soleh, gitu ya, kita biarkan begitu saja, Masya Allah ya, betapa ruginya juga kita Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, saya kira itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ada yang salah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sekalian, dan kalau ada manfaatnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.